Uniknya Cilegon ini uniknya ya. Unitnya, iya. Unik Cilegon. Misalnya nih dari sisi investasi kan tinggi, Pak. Pengangguran juga tinggi. Kan menarik. Cilegon itu selalu saja jadi sesuatu seolah-olah teori yang selama ini dikembangkan oleh beberapa akademisi misalnya teori gitu bahwa kalau laju investasi tinggi otomatis juga misalnya pengangguran. Di Cilegon enggak, Pak. Cilegon kota jasa, perdagangan dan industri. Nah, hari ini kan tidak. Sehingga mungkin yang sebelumnya kan lebih fokus juga pada pengelolaan bagaimana perdagangan tumbuh misalnya di tengah masyarakat gitu. Termasuk juga pedagang yang besar dan kecil dan sampai menengah kan gitu. Hari ini kan kita tidak, Pak, beda lagi kan. Oh, beda lagi. Baru modern. Baru berarti memulai lagi. Ya nggak tahu. Apa sih yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya dari pemerintah? Pertama adalah layanan cepat. Layanan yang baik, cepat, efisien, mudah seperti itu. Nah, untuk semua itu nggak ada lagi pemanfaatan teknologi internet dimaksimalkan oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Philip Online, kembali lagi dalam program podcast Philip. Saat ini saya ada di ruangan Badan Kehormatan DPRD Kota Cilegon bersama Bapak Haji Baihaqi Sulaiman. Sehat, Abah? Alhamdulillah sehat. Kalau saya karena udah sering ngobrol, manggilnya Abah nih, biar sahabat Philip Online tahu kearifan lokal di Cilegon. biar jangan bingung. Kok manggilnya Abah? Ya nggak apa-apa. Tapi punya anak gadis nggak biar saya diambil mantu? Ada. Oh, ya di sela-sela kesibukan, apalagi habis rapat paripurna kita ngobrol-ngobrol tentang apa ya, serba-serbi tentang Kota Cilegon, terutama di Komisi 4 ya. Ya, dan mitranya. Oke. Kita kerja. Komisi 4 ini kan kompleks banget ya, tapi saya pengen lihat apa ya, pandangan ini satu masalah nggak sih ketika di salah satu mall di Kota Cilegon, retail terbesar di Indonesia kok tutup gitu. Sementara Cilegon ini kan sebagai kota industri dan banyak sekali para karyawan, tapi kenapa perkembangan bisnis di Cilegon sepertinya ada penurunan? Melihat fenomena itu nggak sih, Bah? Ya, saya termasuk orang yang ikut prihatin ya. Iya. Retail sekelas Matahari, gitu ya tutup di Cilegon, dan City Mall ini kan juga termasuk ikonnya Cilegon kan. Belum ada mall-mall yang lain. Berarti mall pertama ya? Iya kan, dulu ada Matahari kan. Matahari lama. Sekarang dia pindah ke situ. Jadi yang mewarnai kemodernan Cilegon ya salah satunya ya Matahari. Iya. Per hari ini kita kan saya lihat sudah tutup. Dan tutup itu kan berarti karena pangsa pasarnya yang menurun. Ada apa ini kan menurun. Jangan-jangan orang Cilegon lebih suka belanja ke Tangerang atau ke Jakarta gitu untuk belanja, tidak di Cilegon gitu kan. Iya kan, padahal perkembangan kayak perumahan di Cilegon semakin luas, berarti kan masyarakatnya lebih banyak. Mengingat kota industri berarti kan banyak banget. Harusnya perkembangan bisnis juga di Cilegon itu bisa tumbuh. Ini mah bukannya tumbuh tapi malah tutup. Ya, ini menarik ini. Jadi perhatian kita gitu. Ada apa ini gitu. Nah, itu. Jadi jangan-jangan kelas menengah Cilegon itu memang menghabiskan uangnya tidak di sini kan begitu. Menghabiskan uangnya di luar kota. Termasuk Bapak juga nggak nih? Ini menarik ini. Iya. Ada istilah udah lama sebenarnya. Iya kan, nyari duitnya di Cilegon gitu, belanjanya di Tangerang. Nyari duitnya di Cilegon, makan malamnya di Serang. Udah jadi apa sih, opini publik udah cukup lama begitu. Jadi orang hanya nyari duit di sini gitu kan. Cuma nyari duit doang, tapi membelanjakannya keluar ke kota lain. Padahal cukup bagus kalau misalnya cari duitnya di sini, belanjanya di sini. Kalau belanjanya di sini berefek pada kesejahteraan masyarakat sini. Kalau belanjanya di luar berarti kan mensejahterakan masyarakat di luar kota Cilegon. Nah, ini Cilegon mesti pemerintah dalam hal ini terutama Dinas Perdagangan ya mesti melihat gitu fenomena ini
Iya. Itu fenomena yang mengejutkan lah bagi kita semua, begitu. Nah ini kan berarti kan harus ada strategi nih dari Pemkot Cilegon gitu, Ya, untuk membuat satu sistem perdagangan sehingga ya, Cilegon tidak hanya sebagai kota industri yang saban hari sibuk dengan aktivitas industrinya, tapi malah dari sisi perdagangan, perekonomian ya, tidak dibangun, ya tidak menggeliat, tidak menggeliat. tidak Iya. menggeliat, jadi tidur. Kok bisa tidur itu? Iya Ya, kan, kalau tidak menggeliat kan berarti tidur kan, masih tidur kan. seharusnya kan sebagai kota industri ada efek di bisnisnya itu Iya. yang turut berkembang dan bertumbuh Iya. gitu. Jadi kan hulu nih. Iya. Cilegon ini kan industrinya hulu gitu. Ah, Nah, hilirnya di perdagangan ini kan semestinya juga ikut terbantu. Ikut terbantu gitu. Kalau sekelasnya yang besar-besar saja kan bisa tutup gitu kan. Apalagi yang kecil-kecil yang marketnya saja belum jelas gitu. Iya. Jadi apa ya? Ini ya menarik gitu bagi yang besar tutup, apalagi yang kecil gitu. Yang kecil yang sesungguhnya ini kan menjadi program unggulan pemerintah sekarang, membangun misalnya bagaimana UMKM dan lain sebagainya begitu. Kalau misalnya itu matahari itu masih ada, mereka kan masih bisa ngikut mencari nafkah di situ gitu. Iya. Usaha-usaha kecil yang ada di kota Cilegon ini. Minimal kan para pegawainya SPG-nya itu Dari Cilegon, terus Cilegon kemudian gitu. juga orang yang jualan di sekitarnya kan banyak. Dan yang paling penting pajaknya kan, Nilai pajaknya. untuk PAD gitu. Yang di bawahnya kan banyak ya kan. Dan kelas ya ini juga kan akhirnya terbawa kan. Karena orang misalnya datang ke situ tuh kan tertarik karena ada apa sih namanya ikonnya gitu, ikon yang sudah cukup dikenal di Indonesia sehingga orang mau datang ke situ. Iya. Nah kalau ininya tutup, yang di bawahnya itu yang UMKM-nya juga otomatis. Iya, apalagi ini kan brand besar gitu. Iya. Brand yang sangat besar dan terkenal tiba-tiba tutup di Cilegon gitu. Ini menarik, jadi fenomena menarik gitu. Pernah nggak sih manggil dinas terkait gitu untuk mengklarifikasi sebenarnya perkembangan bisnis di Cilegon itu seperti apa? Ini uniknya Cilegon, ini uniknya ya. Unitnya, iya. Unik Cilegon. Misalnya nih dari sisi investasi kan tinggi, Pak. Pengangguran juga tinggi. Kan menarik. Cilegon itu selalu saja jadi sesuatu seolah-olah teori yang selama ini dikembangkan oleh beberapa akademisi misalnya, teori gitu. Bahwa kalau laju investasi tinggi otomatis juga misalnya pengangguran. Di Cilegon enggak, Pak. Enggak, kok ada timbang? Oke lah, kita udah sering-sering banget dengar kalau investasi industri di Cilegon itu naik. Iya. Berarti pengangguran masih tetap naik. Ini jadi semua ini apa sih, entah anomali entah apa ini pengecualian atau ya. Iya. Jangan-jangan teori itu berlaku tidak untuk Cilegon. Ya ada fenomena yang itu ya. Okay. Nah sekarang hari ini gitu kan, memang sih saya perhatikan kalau misalnya periode pemerintahan sebelumnya apa sih namanya tagline-nya, salah satu visi misinya adalah Cilegon kota jasa, perdagangan dan industri. Nah hari ini kan tidak, sehingga mungkin yang sebelumnya kan lebih fokus juga pada pengelolaan bagaimana perdagangan tumbuh misalnya di tengah masyarakat gitu, termasuk juga pedagang yang besar dan kecil dan sampai menengah kan gitu. Hari ini kan kita tidak, Pak, beda lagi kan. Oh beda lagi. Baru modern. Baru berarti mau mulai lagi. Ya nggak tahu. Minum dulu tadi nggak jadi minum. Gitu kan. Ya ini kan tadi sempat menyebutkan bahwa investasi tinggi, tapi kemudian pengangguran ikut tinggi. Ya, artinya tidak juga otomatis mengerek gitu ya. Iya. Terjadinya pengangguran di kota Cilegon sini ada kurang gitu, beberapa digit. Itu kan sifatnya temporer, Pak. Manakala proyek misalnya kayak apa sih namanya Korea yang ada di Grem itu, Penny itu misalnya sebelahnya, Amoco misalnya, terus kemudian Chandra Asri itu berakhir, ya mereka juga berakhir. Karena itu pekerja musiman semua itu kan gitu. Maka angka pengangguran kan naik lagi. Temporer gitu. Sebenarnya pemerintah mesti bisa bagaimana mendapatkan jatah misalnya pekerja bisa bekerja di Amoco atau yang sekarang di Chandra, bagaimana bisa mendapatkan masyarakat setempat untuk bisa juga bekerja di situ. Itu seharusnya bukan pemagangan loh, Pak. Berarti selama ini magang. Magang. Magang.
Beneran magang. Iya magang, Pak. Lah kalau Program yang sekarang di tengah masyarakat itu yang berlaku di kampanyenya melebihi kapasitas itu kan magang, Pak. oh. Iya, kalau magang mah anak SMK juga magang dari dulu. Iya magang. Magang sekarang ini kan semuanya magang. Emang anak magang digaji nggak sih? Kan lagi latihan ya. Magang. Ya itu yang ada di kita gitu magang. Gitu. Berarti kalau selesai magang bisa nganggur lagi dong. Ya tergantung perusahaan. Kalau perusahaan butuh ya mungkin dijadikan karyawan, kalau enggak pun tidak. Iya. Yang untung ya perusahaan dalam hal ini Pak, dapat tenaga kerja. Iya. Apa ikatan kontrak? Iya kan? Kalau secara logika investasi naik, berarti kan kebutuhan tenaga kerja harus naik. Kalau banyak tenaga kerja yang bekerja di sini dan berdomisili di Cilegon, berarti tingkat ekonomi perdagangan juga bisa naik harusnya. Harusnya. Terus yang kedua, yang lucu lagi nih Cilegon ini memang unik bener Pak. Kemiskinannya juga sedikit Pak. Ya meskipun penganggurannya juga tinggi. Iya. Ini nih lucu ya, ini lucu bener. Kecil tapi kompleks. Iya, ya, fenomena yang kita hadapi sekarang ini apakah hadir di permukaan ada kota seperti ini gitu, seperti kecil kan. Orang lain kan semua sesuai tuh. Apa sih namanya? Ya sesuai lah gitu. Katakanlah kalau misalnya sekolah sejurusan. Sekarang udah nggak ada ya. Udah dihapus, udah disamain. Udah disamain gitu. Disamain tinggal pilih mapel. itu yang unik ya Cilegon ini. Gitu. Nah berarti kan ada strategi khusus harusnya untuk meningkatkan itu semua ya. Kayak harus ada benar-benar visioner lah dari Pemkot Cilegon untuk ya sebenarnya fokus aja sih pada visi misi yang sudah digaris itu kan cukup bagus Pak. Cilegon baru, ya kan, modern, bermartabat, itu kan. Fokus saja pada menerjemahkan atau menafsirkan gitu daripada visi yang sudah disampaikan di tengah masyarakat. Berarti selama ini nggak fokus? Bisa saja nggak fokus loh Pak. Gitu pada penyampaian visi yang sudah disampaikan kan. Terkagum-kagum kita semua Pak. Terutama mendengar kata martabatnya itu. Terkagum-kagum saya. Terutama mendengar kata martabat gitu. Martabat. Seolah-olah beradab banget kita ini. Iya ya. Tapi kita bisa ngecek lah di lingkungan masyarakat fenomenanya seperti apa kayak gitu. Jadi menarik ini kan. Jangan-jangan nanti setelah matahari ada lagi juga hotel modern yang tutup gitu. Yang lucunya gitu kan, kita juga pernah ada hearing dengan dinas Perindak gitu, ada hotel besar gitu ya. Nggak ngurus perizinan sampai tutup. Yang tutup ini nggak ada. Bukan yang ini kayak misalnya ya ada retail ya kayak gitu yang sampai tutup sudah. Kenapa dia sampai nggak? Kadang-kadang kan kurang juga ya fungsi pengawasan dari pemerintah ya. Oke. Nah dari tadi kan kita bicara mengenai retail, apalagi nih retail yang sangat besar di Indonesia sekarang. Kondisi pasar seperti apa? Pasar tradisional. Nah, kita sebenarnya konsen nih DPRD ya. Belum lama kita kan juga bagaimana bikin peraturan daerah tentang eksistensi pasar tradisional ini, tradisional dan pasar modern. Saya jujur sebenarnya berharap pemerintah melakukan pressure ya, pendekatan yang masif terhadap eksistensi pasar tradisional ini. Karena kan meskipun tradisional, kalau dikelola dengan cara modern, itu lebih bagus Pak. Iya. Nah, kenapa sih yang pasar tradisional yang harus jadi fokus kita? Karena melibatkan begitu banyak pedagang, melibatkan begitu banyak UMKM di dalam. Iya. Itu. Dan itu lokal bener gitu loh. Pemilik modalnya bisa orang Cilegon asli semuanya. Sehingga kalau mau bicara mensejahterakan ya pasar tradisional ya harus difokuskan. Tinggal pengelolaannya saja. Dulu di RPJMD saya melihat bahwa pemerintah mau bikin badan usaha baru, salah satunya yang mengelola pasar. Berarti kayak semacam BUMD? Nah, ya memang bukan semacam, memang BUMD. BUMD
Pasar apa ya? Pasar. Kalau di Jakarta ada PD, Ya kayak gitu. perusahaan daerah. Perusahaan daerah yang mengelola pasar. Ah, Pasar tradisional kita kan nggak banyak. Keranggot, Pasar Kelapa, Pasar Kelapa. terus ada yang Merak. Itu 3 itu yang besar. Hmm. Misalnya dengan dibuat PD, perusahaan daerah, pemerintah nggak terlalu dalam ikut campur, Pak. Pemerintah tinggal menargetkan saya setahun pengen pendapatan segini. Iya. Ya dia lebih tinggi kan. Iya, artinya kan dikelola secara modern. Nah, lalu ketika melakukan kerjasama dengan pihak ketiga pun ya, karena bentuknya perusahaan, aturannya lebih fleksibel. Nggak butuh perizinan misalnya institusi yang di atasnya, kan lebih fleksibel. Gitu. Sekitar 3 tahun yang lalu itu kan sempat diwacanakan akan ada revitalisasi pasar. Tapi sampai saat ini revitalisasinya seperti apa ya? Kok nggak ada perubahan gitu? Ya memang kayaknya nggak, entah karena terbentur peraturan ya, tapi hari ini nggak terdengar juga. BUMD itu juga nggak terdengar. Terakhir ketika kami rapat tentang pertanggungjawaban ini, tanggung-jawaban APBD 2003, katanya terkendala karena ada BUMD kita yang belum sehat, sehingga tidak bisa membentuk badan usaha daerah baru kalau masih ada BUMD kita yang sakit. Masih ada yang sakit? Masih loh, Pak. Tapi kan kemarin banyak penghargaan tuh BUMD. Yang pelabuhan, yang bank. Ya, nyatanya kan ada persyaratan yang betok di situ. Oh gitu. Iya. Ternyata nggak sehat. Kok beda ya sama yang di pemberitaan? Yang pelabuhan. Ada mensyaratkan bahwa kalau misalnya BUMD mau bikin BUMD baru, katanya bahwa BUMD yang ada semuanya harus sehat. Berarti belum sehat. Hari ini kan belum. Itu kan. Itu. Padahal BUMD ada 3 ya? Iyalah kita BUMD. Ada 3 apa 4? 3. Jadi bank, terus kemudian pelabuhan sama lagi, air minum. Kalau air minum sih itu mesti otomatis ya, daerah dia punya. Sekarang kan ada produk baru itu kan Cilegon gitu. Gimana nggak tahu. Di ruangannya nggak ada. Tadi di paripurna dikasih saya. Ada mereknya Cilegon. Enak rasanya? Hah? Enak. Ya air putih enak aja lah. Lebih enak mana ya sama yang di sama kopi. Enak sama kopi. Nah ini kan harusnya kalau perdagangannya bisa jalan, PAD juga bisa terserap lebih banyak mungkin ya Pak? Ya bisa jadi seperti itu. Sebenarnya kita sih kalau saya pendapatnya gini saja. Yang penting bagaimana masyarakat bisa berusaha, Pak. Pemerintah memberikan akses berusaha. Ada tempatnya, terus akses jalan dan segala macam, diperberi kemudahan seperti itu. Lalu kemudian yang datang, supaya orang datang ya mesti dibikin nyaman di situnya. Tidak kumuh misalnya. Tidak bocor kalau hujan. Itu. Nah itu kan satu persoalan yang, bukan satu sih banyak ya, persoalan yang terjadi di Pasar Keranggot. Ketika hujan bocor, terus kemudian banjir. Ya, sampah di mana-mana masih. Ya, itu yang mesti dibenahi. Gitu. Gimana orang mau datang ke pasar, kalau misalnya datang ke pasar dia mesti berjuang. Iya. Datang ke sana tuh berjuang dengan bau, dengan segala macam. Macet segala macam. Tapi kalau misalnya dibenahi semuanya kan bisa. Enak ya. Itu kan cukup luas juga Pasar Keranggot. Yang di Merak juga mesti begitu. Yang di Pasar Kelapa juga mesti begitu. Pasar Kelapa kan enak kan, nggak bocor, nggak apa. Lalu parkirnya luas segala macam. Iya, bukan fenomena sih, emang kok kayaknya nggak ada perubahan, yang ada di... Dulu awal-awal ada gebrakan ya kan. Itu gebrak meja kalau mau sekali doang gitu. Setelah itu nggak ada lagi. Coba digebrak 2 kali lagi. Di awal-awal sering main ke pasar, sekarang jarang nggak? Bau masalahnya. Kan kalau bau bisa dibersihkan. Dia nggak mau ngulang 2 kali baunya. Waduh. Jadi hanya menurut saya ini yang coba saya lihat berapa pedagang yang ada di situ, dan itu kelas menengah ke bawah. Iya. Kalau mau bicara tentang bagaimana mensejahterakan masyarakat, itu pasar tradisional yang ada. Tinggal memaksimalkan itu. Kalau enak, apalagi kan banyak rumah makan, jadi ya, kalau kebutuhan segala hal, segala hal itu kan bisa ikutan dampak ekonomi ikutannya banyak. Pasar itu. Jadi punya hak sendiri. Ya dia mengelolanya. Jadi pemerintah tinggal ngontrol. Asik itu. Karena asik kan.
Gitu. Jadi nanti yang direktur di situnya kan dipilih lah. Ya ada klasifikasi, nggak sembarang orang bisa jadi direktur. Enggak karena kedekatan, Pak. Dari wallahu alam itu mah ya. Nyerempet ke sana-sana mulu. Ini dekat pilkada lu jangan macam-macam. Nanti digoreng loh. Digoreng kayak gitu ya. Digoreng. Oh yang tapi ya jelas lah kalau kedekatan jelas lah. Jelas kan. Kalau nggak dekat kan nggak kenal lah. Kalau di pasar itu kan banyak sekali yang bisa dijual ya transaksional. Tapi unik lagi nih di Cilegon. Ternyata sampah juga bisa dijual ya? Ya, Cilegon bisa dijual. Ini jadi pembicaraan di mana-mana, Pak. Iya. Jadi Cilegon masuk TV nasional, masuk ya segala macam karena mampu mengelola sampah, menjadi bahan baku pengganti batu bara, ya kan? Kerjasama dengan Indonesia Power. Indonesia Power. Dan ini kan banyak daerah belajar ke kita. Cilegon. Nah, saya sih sebenarnya ya suksesnya mudah-mudahan gitu program ini gitu kan, sehingga apa sih namanya ada pemanfaatan yang maksimal dari sampah yang ada di kota Cilegon ini. Tetapi ini yang mesti juga dilakukan apa sih edukasi tengah masyarakat supaya ya tidak aja kita nih tahun ini berkah lah nggak ada banjir ya. Iya. Kalau ada banjir kan yang ditemukan di kali itu ya kasur ya dipan ya segala macam. Jadi seolah-olah tempat pembuangan akhir sampah jadinya sungai yang ada itu. Iya. Ini yang jadi mesti juga dibangun. Apa sih pemerintah melakukan edukasi ya terhadap masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya. Terus yang kedua, masyarakat bertanya tempatnya di mana? Ya tugas pemerintah memberikan tempat pembuangan sampah sementara. Itu kalau belum penuh ya diadakan. Begitu. Jadi supaya juga misalnya jangan sampai misalnya kita ini dikenal sebagai melakukan inovasi gitu. Meskipun yang melakukan inovasi sebenarnya pihak ketiga lah, bukan pemerintah gitu. Tetapi sisi lain gitu, ketika datang ke kota Cilegon, udah ternyata enggak. Jangan lupa loh Pak, sampai hari ini Cilegon belum pernah dapat adipura loh. Iya juga sih. Padahal dulu hampir ya, kalau nggak salah ya. Sekitar. Wes, pokoknya lamun hampir belum deh. Belum. Tapi kan ada upaya ke arah situ. Iya, kan sampai hari ini. Kalau kita berkunjung ke daerah lain kan tuh kan ada tugunya. Ada tugunya, kebanggaan bahwa ini adalah, ya kan? Iya. Bersih lah. Nggak jauh-jauh kalau di Banten kan di Tangerang. Ya kan ada Adipura segala macam. Adipura di Cilegon kapan ya? Cilegon kapan ya gitu kan. Ya gimana jalan sedikit aja banyak sampah gitu. Jadi itunya kita sepakat loh ya bahwa Cilegon bisa ngelola itu, meskipun itu sebenarnya kan ya apa sih namanya banyak orang yang kemudian datang ke Cilegon, terus kemudian datang ke pengelolaan sampah, banyak kepala daerah datang ingin mencontoh Cilegon dalam pengelolaan sampah. Tetapi jangan lupa ininya loh, tumbuhkan juga kesadaran masyarakat. Gitu. Di beberapa kota malah ada lomba kebersihan, gitu kan, lingkungan. Nah kita kan yang ada malah kampung merah putih, belum ada kampung kebersihan. Tapi kan ada lomba-lombanya di kelurahan. Nggak, ya artinya diadakan lah gitu kan. Tingkat lingkungan atau seperti apa, dan itu rutin loh. Ciri sebuah kegiatan itu kalau misalnya memang sungguh-sungguh dilakukannya rutin. Kalau sekali namanya yaitu itu tadi sebatas memenuhi. Berarti harus membudaya, ya, harus ditanamkan ke ya dari sejak dini lah, mulai dari sekolah misalnya, masuk sekolah bagaimana sekolah mengelola sampah, gitu. Terus kemudian di lingkungan juga seperti itu. Ini menjadi penting Pak, karena saya sering juga melihat bahwa mobil lalu di depan saya ada motor, tahu-tahu dari motor itu ngebuang sampah kan. Sering banget itu. Lah iya kayak begitu itu kan mesti tumbuh kesadaran supaya orang tidak sembarangan kayak begitu. Bahkan di jalan-jalan besar aja sekarang, saya kan sering lewatin jalan Bayangkara itu. Ada yang lempar ke kali ya. Lah iya kayak begitu. Di perumahan Metro apalagi itu yang gelap itu kalau malam. Orang tumbuhkan juga kesadarannya. Jadi kan ya secara misalnya di lingkungan kita bersih, tetapi juga dalam yang lebih makro misalnya kita sudah punya pengolahan. Nah, dua hal ini juga harus seiring sejalan. Dengan hanya mengejar target prestise gitu. Ini kan prestise nih. Iya. Gitu. Tapi yang di bawahnya ternyata gitu di tingkat masyarakatnya kesadaran untuk apa sih namanya mengelola sampah dengan baik. Itu kan ketika masyarakat sudah tumbuh kesadarannya, maka lingkungan juga akan bersih.
Sahabat Willy Valen, ini menarik nih obrolan sama Abah. Setelah tadi ngobrolin pasar, retail, sampai ke sampah. Ya, Ini kan kompleks banget ya persoalan di Cilegon. Berarti kan perlu nggak sih masyarakat Cilegon juga melek akan informasi itu semua, Pak? jadi ini kan sebenarnya ya tadi itu modern, bermartabat gitu ya. Ah, Apa sih yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya Nak, dari pemerintah? Pertama adalah layanan cepat, layanan yang baik, cepat, efisien, dan mudah seperti itu. Nah, untuk semua itu nggak ada lagi pemanfaatan teknologi internet dimaksimalkan oleh pemerintah. Si orang kalau bicara modern per hari ini adalah nggak ada lagi, ikonnya adalah internet. Bagaimana misalnya pemerintah Kota Cilegon hari ini misalnya memanfaatkan teknologi internet untuk meningkatkan layanan terhadap masyarakat, termasuk di dalam tadi untuk mengelola lahan pasar dan lain sebagainya. Iya. Masyarakat bisa menginformasikan, oh sampah di sini numpuk, gitu misalnya. Gitu kan? Saya ini sampai hari ini masih ngimpi loh di Cilegon, masih bermimpi bagaimana masyarakat Cilegon itu misalnya mau ke rumah sakit, nggak harus ngantri di rumah sakit, datang jam 5:30 sudah, iya kan? Jam 4 ngambil Jam antrian. 4 ngambil antrian, gitu kan? Gitu. Di beberapa daerah malah orang daftar dari rumah kok, pemanfaatan teknologi. Dan dari rumah itu dia bisa ketahuan jam berapa dia mesti datang ke rumah sakit. Sehingga mudah, cepat. Itu kelas kabupaten loh. Ini kelas kota kita belum mampu seperti itu. Gitu. Demikian juga orang misalnya kalau mau bikin KTP dan lain sebagainya. Daftar bisa dari rumah misalnya. Sehingga misalnya orang tidak ngantri di satu lokasi kayak ada keributan ujung-ujungnya. Lebih miris memang rumah sakit. Lah. Lebih miris ada rumah sakit kita ini. Datang 5:30 orang nunggunya sudah berjam-jam, ya kan? Sebelum buka kita sudah buka, udah ada ngantri duluan di situ gitu. Yang nganter 4 orang, yang sakit 1 orang, yang 4 nih ikut sakit juga karena kelamaan ngantri, Pak. Emosinya nggak stabil jadinya kan gitu, kesel kan gitu. Jadi nambah jumlah orang sakit gara-gara menunggu kan begitu. Bisa jadi pegawainya masih tidur, pasiennya mau udah duluan loh, gitu kan. Kayak begitu. Jadi ada orang yang luas wilayahnya tapi sudah bisa memanfaatkan teknologi seperti itu. Apa sih hari ini yang kita tidak bisa dengan pemanfaatan teknologi? Orang bayar ke tol aja nempelin kartu, plek, tahu-tahu duit kita sudah hilang, sudah berkurang jumlahnya misalnya dengan teknologi yang hari ini ada. Gitu. Nah, dengan pemanfaatan teknologi seperti ini, saya kira ya kita punyalah ada Kominfo yang urusannya kayak begitu-begitu, ya kan? Kan dulu sudah bikin common center, kan seperti apa sih? Jalan. Jalan apa enggak gitu. Gitu kan? Jalan apa enggak ya Jalan sekarang? apa enggak gitu kan. Daerah lain lupa orang udah dipasangin CCTV kemana-mana kok. Sebagai contoh Jakarta. Kalau ada jalan berlubang cukup kita foto kemudian dikirim, nggak lama kemudian ada petugas yang langsung datang membersihkan atau merapihkan ya. Ya ini Cilegon sudah harus begitu. Cilegon sudah harus begitu gitu kan. Sehingga kemudian keluhan masyarakat pun gitu kan. Per hari ini ngeluh misalnya minggu depan atau 3 hari kemudian sudah ada tindakan dari pemerintah begitu. Nah, bagaimana masyarakat ada saluran untuk mengeluh? Ya teknologi lagi gitu kan, pemanfaatan teknologi internet. Kalau hari ini misalnya sudah ada common center-nya, untuk apa ada kalau tidak ada tindak lanjutnya gitu. Itu si A ngeluh, si B ngeluh, misalnya kan tentang pelayanan yang enggak gitu kan. Nanti keluhan pelayanan dianggapnya beda. Ya nanti jaga di kepentingan lagi. Kepentingan. Lah ya sudah ngeluh itu ya kepentingan. Kalau nggak ngeluh kok nggak ada kepentingan. Nanti nggak pro ke salah satu. Ya kayak gitu. Itu kan dianggapnya kayak gitu selama ini. Seharusnya kan tidak begitu. Pemerintah itu ada sifat yang melekat pada setiap pemerintah. Bijaksana. Iya. Iya kan? Karena tugasnya adalah melayani. Melayani kan begitu. Walau kalau dibicarain lebih tinggi lagi ngeri loh Pak. Waktunya ngeri kita kalau urusan pelayanan itu Pak. Ngeri loh Pak. Terutama misalnya pejabat publik tuh ngeri kalau urusan kayak gitu Pak. Gila itu memang. Ya kan? Setiap suara yang diberikan itu, waduh Gusti ya Allah, ngeri kita. Nggak sanggup saya ngobrol.
Jadi ya, gitu. Nah, jadi sistem yang modern kayak seperti itu manfaat teknologi gitu kan. Termasuk misalnya pengelolaan sampah segala macam dengan misalnya, oh, ini malah numpuk di sini lupa masih gitu kan teknologi. Langsung misalnya ada di common center Kedeleng gitu kan, kelihatan lah bahasa Indonesianya gitu kan. Lalu kemudian dinasnya segera melakukan tindakan mengambil kan, itu kan cepet Pak. Itu. Ini mah ada Gusti. Ini kelasnya Cilegon loh sudah. Lalu dari apa yang membuat kita disebut modern? Kan dari Smart City. Iya kan? Iya, iya. Coba sih ikon kemodernan itu apa? Pemanfaatan teknologi, Pak. Kalau bukan itu apa yang modern? Apa pakaian enggak juga mencitrakan orang modern ya. Tapi hari ini orang di daerah atau apapun disebut modern adalah pemanfaatan teknologi internet. Dengan pemanfaatan teknologi itu masyarakat bisa mengakses berbagai informasi dari Pemkot. Dari Pemkot, termasuk masyarakat juga bisa berbagi keluhannya, komplainnya, gitu. Komplain itu sumber perbaikan loh, Pak. Komplain itu sumber perbaikan, informasi yang misalnya tidak baik itu sumber perbaikan. Jangan dimusuhi. Lah, kalau dimusuhi nggak baik-baik jadinya, Pak. Ada masyarakat yang mengeluhkan jalan rusak. Ya nggak usah dimusuhi, Pak. Yang ada harusnya diperbaiki. Yang ada diperbaiki, gitu. Malah berterima kasih, kan gitu. Kan dia nggak perlu ngontrol. Harusnya seperti itu. Hemat biaya. Terakhir, sebelum berakhir nih, statement closing, Mbak. Nah, terakhir nih. Pertama saya minta pada seluruh OPD yang ada lah. Pemerintah dalam hal ini wali kota dan seluruh perangkatnya. Mari fokuslah. Fokus pada penyelesaian RPJMD yang menjadi janji politik kita semua. Itu, fokus penyelesaian itu. Sab 5 tahun gini-gini. Oke, siap. Berarti harus fokus pada RPJMD untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada di Kota Cilegon. Baik, sahabat Philip Online, Abah, terima kasih ini waktunya. Terima kasih sahabat Philip Online sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program selanjutnya. Saya Mang Pram, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.